لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحب اليوم من أحبني كان معي في الجنة صدق الله العظيم وصدق الله ورسوله الكريم ونحن على ذلك من الشهيد أما بعد. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala hingga detik ini sampai saat ini masih sayang kepada kita. Tandanya Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada kita, yaitu kita diberangkatkan ke masjid untuk melaksanakan sholat sunnah, tarawih dan sholat isya secara berjamaah. Ini tandanya Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada kita. Bapak Allah Subhanahu wa taala, shalawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena atas pengorbanan beliau, tetesan darah, tetesan keringat, air mata beliau, kita bisa mengenal agama Islam. Alhamdulillah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah memasuki bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang dimana ketika kita beramal suatu kebaikan, maka amal tersebut akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini di Ramadan tahun ini, mari kita sama-sama memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Kita manfaatkan kesempatan kali ini dengan sebaik mungkin. Karena apa? Kita tidak tahu apakah bulan Ramadan tahun depan kita masih bisa bertemu lagi atau masih bisa mengikuti bulan Ramadan tahun depan, kita tidak tahu. Bahkan di bulan Ramadan kali ini saja kita bisa sampai akhir aja kita tidak tahu. Maka pada kesempatan kali ini sudah memasuki bulan Ramadan, mari perbanyak amal, perbanyak melakukan kebaikan. Karena apa? Setiap apa yang kita lakukan, ketika itu hal kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan dilipat kalikan pahalanya. Kalau di luar bulan Ramadan, misalkan kita sholat berjamaah di masjid, kalau di luar bulan Ramadan ini pahalanya 27 derajat. Tapi ketika bulan Ramadan nanti Allah kalikan, Allah lipat gandakan pahalanya. Yang tadinya 27 derajat, bisa saja Allah kalikan 700 kali lagi, atau mungkin 10 kali lipat lagi. Yang jelas setiap amal yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan, insya Allah pahalanya berlipat ganda. Bapak Ibu Subhanahu wa taala, maka pentingnya kita manfaatkan kesempatan kali ini. Bapak Ibu Subhanahu wa taala, karena apa? Karena kita belum tahu tahun depan ini bakal menangi bulan Ramadan dan tidak, kita tidak tahu. Nah, sedikit cerita, dulu ketika zaman Nabi Musa ini ada seorang ibu-ibu yang sedang menangis. Jadi Nabi Musa ini ketika itu sedang jalan-jalan melihat umatnya, jumpai seorang ibu yang sedang menangis. Ditanya sama Nabi Musa, wahai ibu, ada apa gerangan? Kenapa kamu menangis? Maka ibu tadi jawab, wahai Nabi Musa alaihi salam, ketahuilah, sesungguhnya aku menangis karena aku telah kehilangan seorang anak, yang mana anak tersebut masih sangat muda sekali. Masih muda, seorang ibu kalau kehilangan anak yang masih muda pasti gelo, tetap. Maka Nabi Musa balik tanya, wahai ibu, kira-kira berapa tahun umur anaknya panjenengan itu sudah meninggal itu berapa tahun? Umur anaknya berapa? Nabi Musa ini penasaran. Ditanya umur anaknya, jawabnya ibu tadi berapa? Umur anak saya ini masih sangat muda sekali, wahai Nabi Musa. Baru 200 tahun. 200 tahun ini di zamannya Nabi Musa masih muda ya, karena punya mereka itu sampai ratusan tahun.
Ketika mendengar jawaban ibu tadi, Nabi Musa tidak langsung tidak ikut sedih, tapi Nabi Musa katakan, wahai ibu, ketahuilah, nanti di akhir zaman ada umat, sebuah umat yang mana umur mereka ini cuma sampai 60 sampai 70 tahun toh. Ketika seorang ibu tadi mendengar jawaban Nabi Musa bilang seperti tadi, ibunya kaget, langsung berhenti nangis, tidak jadi nangis. Anak saya sudah 200 tahun nanti, di akhir zaman itu umatnya cuma 60-70 tahun toh. Maka ibu tadi katakan, wahai Nabi Musa, saya tidak jadi sedih kehilangan anak saya 200 tahun. Ternyata 200 tahun itu sudah cukup lama kalau dibanding sama umurnya umat akhir zaman. Dan ibu itu tadi katakan, kalau seandainya saya hidup di zaman tersebut, maka saya akan gunakan seluruh umur saya dari lahir hingga meninggal untuk taat kepada Allah. Ini ibu tadi katakan. Karena saking pentingnya, beliau merasa 200 tahun ini tidak cukup untuk taat kepada Allah, apalagi kita yang cuma 60-70 tahun. Maka kesempatan ini cuma sekarang ini termasuk keistimewaannya umat akhir zaman. Jadi kita ini amalnya sedikit, beramalnya paling sedikit, umurnya paling pendek, tapi nanti di akhirat masuk surganya paling duluan. Jadi tidak mungkin umat-umat terdahulu itu masuk surga sebelum umat akhir zaman. Nah, mohon gitu Bapak Ibu. Maka pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita semua diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk merasakan nikmatnya bulan suci Ramadan. Maka kita pergunakan, perbanyak amal, perbanyak sedekah dan lain sebagainya, perbanyak melakukan kebaikan. Karena apa? Kita ini cuma sedikit dok, tidak cukup kalau cuma untuk beramal yang mengharapkan amal untuk menandingi amal-amalnya masa dulu tidak cukup. Maka kesempatan kali ini, ketika kita sedekah sekian dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, amal yang sekian dilipat gandakan, maka kesempatan kali ini cuma pada bulan Ramadan. Salam mata ibu Bapak Ibu, alhamdulillah, mari sama-sama kita memanfaatkan kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan taufik, hidayah, kesempatan, kekuatan pada diri kita untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam hidup kita. Demikian dari saya, alhamdulillah, kebenaran yang dari Allah Subhanahu Wa Taala, ada kurangnya datang dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.